Film dimulai dengan memo rahasia kepada Wakil Direktur National Security Agency atau disingkat NSA, di mana pada bulan Juli tahun 1976 seorang pasien bernama Arlington Stewart bangkit setelah meninggal dunia akibat luka bakar dan kini dia dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan. Sejak saat itu, pasien memiliki kemampuan untuk menciptakan perangkat-perangkat aneh dengan tujuan yang tidak diketahui namun memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan Project Mars, dan perangkat-perangkat itu dikirimkan ke tempat tinggal pribadi. 5 bulan kemudian, di Virginia, pasangan suami istri terbangun pagi-pagi sekali akibat bel yang berbunyi. Saat sang istri berada di depan pintu, dia sempat melihat sebuah mobil hitam yang pergi, lalu menemukan sebuah kotak misterius di teras rumah mereka. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Box. Sebuah film yang rilis di tahun 2009, disutradarai oleh Richard Kelly, serta dibintangi oleh para aktor ternama terutama pada masanya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, saya yakin di atas meja sudah ada segelas kopi. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video alur cerita yang satu ini. Pasangan suami istri Arthur Lewis dan Norma serta putra mereka Walter sepakat untuk membuka bungkusan berbentuk kotak tersebut berharap mendapatkan hadiah Natal lebih awal. Namun di dalamnya mereka menemukan kotak lain dengan sebuah tombol di atasnya yang hanya dapat diakses dengan menggunakan kunci. Selain itu, terdapat sebuah pesan yang menyatakan bahwa Tuan Stewart akan datang pada pukul 5 sore, namun tak ada satupun dari mereka yang mengenal pria bernama Stewart, dan akhirnya keluarga itu memutuskan untuk melupakan sejenak karena harus melanjutkan aktivitas. Norma adalah seorang guru. Hari itu, saat sedang mengajar, salah satu muridnya bernama Charles bertanya tentang kaki Norma yang pincang dan mendesak wanita itu untuk menunjukkannya. Entah apa yang dipikirkan Norma sehingga mau mengikuti permintaan Charles. Murid-murid lain merasa kasihan dengan Norma, namun Charles tidak merasakan hal yang sama. Pemuda itu malah tersenyum puas karena berhasil mempermalukan Norma. Setelah jam pelajaran berakhir, Norma dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Di sana dia mendapatkan kabar bahwa sekolah tidak akan lagi memberikan diskon iuran untuk anak guru. Berita itu benar-benar membuat Norma sedih sekaligus bingung karena selama ini keluarganya hidup dari penghasilan Norma. Sementara itu ditampilkan Arthur yang sedang menyaksikan konferensi pers tentang apa yang ditemukan oleh pesawat antariksa Viking 1 dengan kamera yang dirancang oleh Arthur sendiri. Saat ini dia sedang mengerjakan prostesis untuk kaki Norma. Pada suatu momen dia didatangi oleh Norm, salah satu atasannya. Arthur mendapat surat tentang hasil tes astronot dan sangat mengejutkan. Ternyata pria itu ditolak karena tidak lulus psikotes. Tidak hanya Arthur, tapi seluruh atasannya merasa agak aneh dengan hasil tes tersebut. Ketika berada di rumah, tepat jam 5 sore, Norma menerima kunjungan dari seorang pria dengan wajah, mohon maaf, hancur akibat terbakar. Dia mengaku sebagai Tuan Stewart yang datang dengan tujuan untuk menjelaskan tentang kotak misterius. Dia memberikan kunci untuk membuka penutup tombol sembari menjelaskan jika Norma menekan tombol tersebut, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, seseorang di tempat lain yang tidak dia kenal akan mati, dan yang kedua, Norma akan mendapat uang tunai sebesar 1 juta US dollar bebas pajak. Untuk membuktikan, Stewart memberikan selembar uang 100 US dollar. Stewart menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas, tapi tidak diperkenankan untuk mengungkap identitas atasannya. Selain itu, Norma juga tidak boleh membicarakan hal ini kepada siapapun, kecuali Arthur. Dan terakhir, Norma diberikan waktu sampai besok pukul 5 sore, karena Stewart akan datang mengambil dan memprogram ulang kotak itu untuk diserahkan kepada keluarga lain.
Sebelum Norma bertanya lebih lanjut, Stewart segera pergi dengan mobilnya. Beberapa jam kemudian, Arthur pulang, lalu setelah membicarakan tentang kegagalan Arthur yang begitu aneh, Norma menjelaskan tentang Stewart dan kotak misterius. Karena sama-sama ragu, keduanya pun sepakat untuk menyimpan kotak itu di dalam berangkas. Kemudian, mereka pergi menghadiri sebuah acara dan meninggalkan Walter dengan pengasuhnya bernama Dana. Namun, bahkan di acara sekalipun, pasangan itu tidak bisa berhenti memikirkan dan membahas tentang kotak sehingga tanpa sadar ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke rumah, mereka mengambil dan mencoba memeriksa kotak sampai-sampai Arthur berhasil membongkarnya dan mengetahui bahwa itu hanyalah kotak kosong. Satu-satunya yang masih menjadi misteri adalah bagaimana seseorang bisa tahu jika tombolnya telah ditekan. Norma dan Arthur terus bertanya-tanya karena harus segera memutuskan, jika tidak maka mereka tidak bisa mengatasi masalah keuangan dan bahkan Norma harus membatalkan operasinya. Keesokan harinya, salah satu rekan kerja Arthur, Jeffrey, menerima panggilan dari istrinya yang memberitahukan bahwa anak mereka telah diculik. Jeffrey berjanji akan segera pulang. Dia juga meminta istrinya untuk pulang dan mengunci pintu. Sementara, ada pria misterius mengamati dari kejauhan. Terungkap bahwa itu adalah pria yang sama dengan yang mengikuti Arthur dan Norma. Beberapa jam kemudian, saat kembali ke rumah, Arthur mengembalikan uang $100 yang sebelumnya dia periksa di kantor dan mengkonfirmasi bahwa uang itu benar-benar asli. Setelah beberapa saat berdiskusi, Norma mendadak menekan tombol. Lalu ditampilkan di tempat lain, polisi menyerbu sebuah kediaman setelah seorang tetangga menghubungi 911 melaporkan tentang suara teriakan dan tembakan. Di sebuah ruangan, para polisi menemukan mayat seorang wanita, sedangkan di kamar mandi, mereka menemukan seorang gadis kecil. Beberapa saat kemudian, sesuai janji, Stewart datang mengunjungi keluarga Lewis, memberikan mereka koper berisi uang $1 juta. Tanpa banyak basa-basi, Stewart pergi membawa kotak. Arthur yang merasa menyesal berusaha mengembalikan uangnya, tapi Stewart hanya mengabaikan dan segera pergi. Untuk berjaga-jaga, Arthur telah berhasil mengingat dan mencatat nomor kendaraan Stewart. Pada adegan lain, ditampilkan ayah Norma yang adalah seorang polisi bernama Dick sedang mengurus kasus pembunuhan seorang wanita. Diketahui bahwa itu adalah istrinya Jeffrey. Jeffrey sendiri, meskipun tetangga sempat melihatnya kabur, namun sampai saat ini, polisi belum menemukan petunjuk lain sehingga menganggapnya sebagai buronan. Kembali ke Arthur yang malam itu memberikan prostesis kepada Norma sebagai hadiah. Itu tidak hanya membuat Norma bisa berjalan lebih baik, tapi juga mengurangi rasa sakit pada kakinya ketika berjalan. Tak lama kemudian, keduanya pun pergi ke sebuah acara makan malam dalam rangka menjelang pernikahan saudara perempuan Norma. Di sana mereka juga bertemu dengan Charles yang bekerja sebagai pelayan. Pada sebuah momen, orang tua Norma mengundi hadiah-hadiah yang disumbangkan untuk liburan. Kebetulan Arthur mendapat giliran pertama untuk memilih hadiah. Dia memilih sebuah kotak karena memiliki bentuk yang sama dengan kotak Stewart. Selain itu, terlihat Charles memberikan tanda sangat mengejutkan ketika dibuka. Ternyata isinya adalah selembar foto yang menampilkan Stewart dengan wajah yang masih utuh. Beberapa saat kemudian, ketika sedang minum bersama Dick, Arthur memberikan nomor plat kendaraan Stewart, meminta Dick untuk menyelidiki tentang pemiliknya. Arthur juga memperhatikan Charles, yang sejak tadi juga memperhatikan Arthur. Salah satu tamu dan rekan kerja Norma menjelaskan tentang Charles yang pernah mempermalukan Norma di depan kelas. Sementara itu, ditampilkan seorang pelayan memberitahukan bahwa Norma mendapat panggilan telepon. Sebelum secara misterius, hidung pelayan itu mengeluarkan darah. Sangat mengejutkan karena yang menelepon adalah Stewart. Pria itu menegaskan bahwa akan ada konsekuensi dari perbuatan Arthur yang menyerahkan plat mobilnya kepada polisi. Setelah menutup telepon, mendengar keributan, Norma pun bergegas keluar. Ternyata Arthur hendak menghajar Charles karena sebelumnya menghina Norma. Tidak ingin melanjutkan keributan, segera Norma menarik suaminya untuk pulang. Ketika berada di mobil, pasangan itu melihat tulisan no exit di jendelanya dan seorang pemuda muncul di belakang mobil mereka, memberikan tanda yang sama seperti Charles.
Di rumah, Dana sebaik mungkin berusaha untuk menemani dan menghibur Walter sambil mengabaikan bayangan-bayangan di luar jendela sampai akhirnya keduanya pun tertidur. Setibanya di rumah, Norma sangat berterima kasih kepada Dana karena sulit menemukan kendaraan, maka Arthur berbaik hati mau mengantarkan Dana pulang. Dalam perjalanan, Dana memberitahu Arthur bahwa dirinya tinggal di sebuah motel. Kemudian gadis itu mengatakan hal-hal yang tidak jelas seolah mengetahui apa yang terjadi pada Arthur dan keluarga. Lalu, setelah menyarankan Arthur untuk melihat ke arah cahaya, Dana pingsan dan hidungnya mengeluarkan darah. Arthur yang panik mencoba mencari informasi yang bisa membantu. Di dalam tas Dana, Arthur menemukan kartu identitas yang mana terpampang jelas nama Dana sebenarnya adalah Sarah Matthews. Setibanya di motel yang dimaksud, Dana pun terbangun lalu segera pergi karena merasa dirinya tidak aman. Kemudian, gadis itu berjalan di lorong hotel dengan semua tamu yang keluar kamar untuk menatapnya sinis. Di dalam kamar Dana, terdapat papan besar yang menempel di dinding, lengkap dengan peta dan juga foto keluarga Louis. Sementara para tamu yang tadi keluar dari kamar berkumpul di area kolam renang. Setibanya di rumah, Arthur segera memberitahu kepada Norma bahwa Dana selama ini telah berbohong tentang nama dan tempat asalnya. Hal itu membuat Norma teringat akan pembicaraan dengan Stewart di telepon, yang mana Stewart sempat menjelaskan bahwa dia memiliki pekerja yang akan memberikan informasi tentang apa yang Arthur dan Norma lakukan. Saat kembali memperhatikan foto Stewart, Arthur menyadari bahwa dia pernah melihat pria itu sebelumnya dan bergegas untuk memeriksa semua foto para kru Project Viking One. Ternyata benar adanya, Arthur menemukan Stewart di salah satu foto. Keesokan harinya, Stewart menghubungi Norma untuk memperingatkan tentang kemungkinan konsekuensi yang lain. Norma meminta untuk bertemu secara langsung dan segera Stewart memberitahu bahwa dirinya ada di halaman belakang. Terlihat seorang pria asing berada di luar dengan tatapan yang menyeramkan. Kemudian secara tiba-tiba, Stewart pun menutup teleponnya. Salah satu karyawan NSA menemui para petinggi NASA untuk meminta beberapa hal, yang mana kali ini dia meminta gudang dan The Lunar Lander untuk suatu tujuan yang masih dirahasiakan, namun tetap melibatkan karyawan NASA. Tentu, Norm tidak senang akan hal ini, tapi dia juga tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Di tempat lain, Arthur mengunjungi Dick di kantor polisi dan diketahui bahwa dari platnya, mobil itu ternyata adalah milik NSA. Ketika melihat foto istri Jeffrey dan mendengar bahwa wanita itu meninggal pada saat yang sama ketika tombol ditekan, Arthur meminta Dick membawanya ke TKP. Di sana, Arthur menemukan foto Stewart serta sesuatu yang disebut dengan Human Resource Exploitation Manual dengan beberapa angka di bawahnya. Dan ketika Dick lengah, Arthur pun segera mengambil foto-foto itu. Sementara Norma yang sedang berbelanja bersama sang ibu, tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang wanita yang memberitahu tentang NSA, membiarkan seseorang yang disebut dia melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh NASA untuk menghentikan dia dan bahwa semua subjek berusia 40 tahun bahagia dalam pernikahan dan memiliki seorang anak. Wanita itu juga memberikan Norma selembar catatan dengan beberapa angka yang harus diikuti ketika datang ke perpustakaan Richmond. Terakhir, sebelum hidungnya mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri, wanita yang menghampiri Norma menegaskan untuk tidak mempercayai siapapun, bahkan suami Norma sendiri. Tak lama kemudian, baik Norma maupun Arthur pergi ke perpustakaan untuk melihat kemana catatan dengan angka itu akan membawa mereka. Norma menemukan rekaman hanggar milik NASA dan kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir beberapa bulan yang lalu. Selain itu juga ada sebuah klip konferensi pers NASA yang dihadiri oleh Stewart sebelum peristiwa naas terjadi. Setelah menonton seluruh klip tersebut, Norma dipandu oleh dua orang wanita ke tempat Stewart yang telah menanti.
nanti. Pria itu menjelaskan bahwa sejak tersambar petir, dia telah berkomunikasi dengan sesuatu yang disebut dengan mereka dan mengendalikan dirinya. Stewart juga penasaran dengan apa yang Norma rasakan ketika pertama kali menatap wajahnya, karena mungkin saja itu adalah rasa kasihan. Namun Norma membantah apa yang dirasakannya sangat berbeda karena memahami betul apa yang dirasakan oleh Stewart dan bagaimana cara orang-orang memandangnya. Lalu ketika menyentuh tangan Stewart, tiba-tiba saja Norma tak sadarkan diri. Di ruangan lain, Arthur menemukan buku tentang petir yang mana di dalamnya ada artikel surat kabar yang memberitakan tentang salah satu staf yang mengalami kecelakaan. Ketika meninggalkan ruangan itu, dia mulai diikuti oleh para pengunjung perpustakaan. Untuk mengamankan diri, Arthur melewati ruangan baca, namun sialnya para pengunjung di sana juga melakukan hal yang aneh. Semua berdiri menatap Arthur sampai akhirnya seorang wanita yang merupakan istri Stewart, Clemin, menghentikan serta memberitahu bahwa perpustakaan hanya untuk mereka yang disebut oleh Stewart sebagai pekerja dan bahwa para pekerja itu sedang diuji. Kemudian Clemin membawa Arthur ke ruangan lain dengan 3 portal air yang muncul dari lantai. Namun Clemin mengingatkan bahwa Arthur harus berhati-hati karena hanya satu jalan menuju keselamatan, sedangkan gerbang yang lain akan membawa Arthur ke penderitaan abadi. Mengingat tanda dari Charles, tanpa ragu Arthur memilih gerbang kedua. Segera Arthur dihisap oleh cahaya putih, lalu beberapa saat kemudian, pria itu muncul di kamar melayang di atas Norma yang sedang tertidur. Walter yang berada di lantai bawah benar-benar terkejut. Sembari membersihkan seluruh rumah, mereka membicarakan bahwa tadi malam Norma pulang ke rumah dalam kondisi seperti robot, tidak mengatakan apapun, dan segera menuju ke kamar tidur. Sementara itu, ditampilkan Norm yang secara diam-diam bertemu dengan staf NSA dan mendapat penjelasan tentang Stewart yang tersambar petir 5 bulan yang lalu dan alasan mengapa NASA tidak pernah mendengar tentang Stewart lagi karena pria itu kini adalah sesuatu yang berbeda. Stewart memang meninggal setelah tragedi yang menimpanya, tetapi beberapa jam kemudian setelah dibawa ke kamar mayat dan dikunci di ruangan dengan pendingin, seorang perawat mendengarnya tertawa. Oleh karena itu, dia dipindahkan ke rumah sakit militer dengan keamanan tingkat tinggi. Sejak saat itu, Stewart menunjukkan beberapa kemampuan yang luar biasa, seperti menyembuhkan diri kecuali wajahnya, dan ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Stewart mendengar percakapan tersebut. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan staf NSA sedang bersama Stewart, yang mana pada momen ini, Stewart menjelaskan alasannya memilih kotak atau box adalah karena manusia terbiasa dengan benda kotak. Bahkan ketika mati pun, mereka ditempatkan di dalam kotak atau peti. Pria itu juga menjelaskan bahwa ujian hanya bisa dilalui dengan tidak menekan tombol, dan ini akan membantu mereka yang disebut majikan oleh Stewart untuk memutuskan nasib umat manusia, apakah dibiarkan hidup atau dimusnahkan. Lalu ditampilkan tak jauh dari sana, semua pekerja seperti Dana sedang dipandu menuju cahaya putih untuk menjalani ujian selanjutnya di Massachusetts. Kemudian pada malam harinya, keluarga Lewis menghadiri acara pernikahan saudara perempuan Norma. Saat berdansa, Arthur menjelaskan tentang cahaya kepada Norma. Itu adalah sebuah tempat, bukan di sini ataupun di sana, tapi seperti pelukan. Tempat yang dimaksud mampu menghangatkan hati, membuat manusia tak merasakan keputusasaan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, pasangan itu selalu diawasi oleh para pekerja. Merasa tak sehat, Arthur memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengancamnya dengan pistol. Bukan salah satu dari pekerja, melainkan Jeffrey. Jeffrey mengatakan bahwa semua sudah terlambat baginya, tapi mungkin saja Arthur masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga, dan oleh karena itu mereka pun sepakat untuk pergi bersama.
Beberapa saat kemudian, Walter dan Norma menyadari bahwa Arthur telah menghilang sehingga mencoba mencarinya. Sayangnya, di saat yang sama, sekelompok pria datang dan keduanya malah diculik. Kembali ke Arthur, yang diberikan beberapa dokumen rahasia yang menerangkan bahwa orang-orang dengan pendarahan pada lobus tidak bisa dijadikan sebagai pekerja, yang mana mengisyaratkan bahwa Stewart tidak bisa mengendalikan orang dengan kondisi tersebut. Selain itu, terungkap bahwa Stewart mengendalikan semua badan atau organisasi negara, salah satunya adalah FBI. Tetapi meskipun memiliki kemampuan untuk mengendalikan, bukan berarti Stewart tidak bisa dikalahkan. Adegan lain menampilkan Walter yang dibawa ke motel dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan putri Jeffrey. Anak itu diturunkan ke kolam yang merupakan sebuah portal. Hal lain yang terungkap adalah bahwa Jeffrey sebenarnya sama sekali tidak berniat untuk menembak sang istri, melainkan itu karena terpaksa demi menyelamatkan putrinya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja seorang pria berkostum Santa menghadang di tengah jalan, lalu hanya mayat Jeffrey yang ditemukan pasca kecelakaan, sedangkan Arthur secara tiba-tiba mendapati dirinya berada di hanggar milik NASA. Norm juga berada di sana, mengatakan kepada Arthur bahwa apapun yang dia lakukan selanjutnya akan menimbulkan dampak yang lebih besar dari apa yang dibayangkan. Adegan selanjutnya menampilkan pagi hari, di mana Arthur dan Norma tiba di rumah, di mana ternyata Stewart telah menanti untuk memberikan mereka ujian terakhir. Pria itu telah mengurung Walter di kamar mandi setelah membuat bocah itu buta dan tuli. Kini Arthur dan Norma harus menentukan pilihan. Yang pertama, melanjutkan hidup dengan uang 1 juta US dollar, tapi harus menerima anak laki-laki mereka yang tak bisa disembuhkan. Atau pilihan kedua, Arthur dapat menembak Norma yang mana akan mengembalikan penglihatan dan pendengaran Walter, serta uang 1 juta US dollar akan dimasukkan ke dalam rekening dan hanya dapat diakses ketika Walter berusia 18 tahun. Merasa marah dengan pistol yang diberikan, Arthur mencoba memilih opsi lain, yaitu menembak Stewart. Namun menurut Stewart, itu tidak ada gunanya. Arthur tetap akan dipenjara karena tidak akan ada yang percaya dengan alasan yang diberikan Arthur nantinya di pengadilan. Dan selain itu, majikan akan mengirim orang lain untuk menggantikan Stewart. Tak lama berselang, setelah Stewart pergi, pasangan itu bergegas ke kamar mandi. Namun sangat disayangkan, pintunya dikunci dengan rapat dan mereka tidak berani mendobrak karena Walter tidak dapat mendengar perintah untuk menjauh dari pintu. Tidak tahan melihat kondisi putra mereka, Norma meminta Arthur untuk mengambil opsi kedua. Meski awalnya enggan, tapi pada akhirnya Arthur setuju dengan permintaan Norma. Keduanya sepakat melakukannya demi Walter. Dan di saat bersamaan, pasangan lain di wilayah tersebut menekan tombol pada kotak. Film pun ditutup dengan menampilkan Arthur yang kembali ke depan pintu kamar mandi, memanggil Walter untuk memastikan bahwa Stewart benar-benar menepati janjinya. Tak lama berselang, sama seperti yang dialami Jeffrey, para polisi datang menyerbu rumah keluarga Lewis. Anehnya, Arthur tidak dibawa oleh polisi, tapi ikut bersama dengan mobil hitam milik NSA. Selain itu, di sana juga ada Norm yang meyakinkan Arthur untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menjaga Walter dengan baik. Terakhir, ditampilkan Stewart yang mengambil kotak dari rumah keluarga lain. Kini kotak itu siap diprogram kembali untuk diserahkan kepada keluarga yang baru. Keluarga mana lagi yang akan mendapat kotak malapetaka tersebut? Dan adakah keluarga yang berhasil melewati ujian dari Stewart? Dan tamat. Ya, lagi-lagi film aneh bin unik dan bikin pusing kepala, tapi bikin penasaran juga. The Box, diadaptasi dari cerita pendek berjudul Button Button karya Richard Matheson ini, pada awalnya menceritakan kisah yang sederhana tentang pasangan suami istri, sebuah hadiah aneh dan pasangan itu dihadapkan dengan pilihan yang tak kalah aneh. Para karakter utama harus mengatasi dilema yang membuat kehidupan mereka berubah total. Dalam kehidupan, setiap orang selalu berusaha untuk mewujudkan impian mereka.
mereka, meski dihadapkan dengan banyak godaan. Namun kenyataan bisa menjadi sangat sulit. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan, terkadang dibayar dengan uang dan terkadang dengan pengorbanan. Seringkali kita diuji oleh takdir dan harus menghadapi situasi-situasi rumit yang membuat kita harus memilih dan menentukan mana yang lebih kita prioritaskan. Jika tak bisa memahaminya dengan baik atau tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, biasanya kita hanya mengandalkan keberuntungan. Tapi walau bagaimanapun, tak ada yang bisa memastikan berhasil atau tidaknya keputusan tersebut. Dalam The Box ada perhatian khusus terhadap hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat penting. Terkadang hal-hal ini hanya muncul sebentar dalam cerita, tapi memiliki makna yang dalam, menunjukkan kepribadian dan sifat unik para karakter. Siapa yang tidak mau $1 juta jika persyaratannya hanya menekan tombol? Apakah polisi akan menangkap Anda? Tentunya tidak. Meskipun menurut Stewart, menekan tombol dianggap sebagai sebuah kegagalan. Tapi siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Karena dewasa ini, sangat jarang kita menemukan orang yang benar-benar tulus dan jujur, yang tidak menganggap harta benda dan kekayaan adalah segala-galanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya pikir kalimat ini akan terlintas di benak kalian setelah menyaksikan filmnya. Di zaman modern, banyak orang yang mencurahkan hidupnya untuk mengumpulkan uang dan harta. Tapi apa sebenarnya makna sejati dari kekayaan? The Box membuat kita semua melihat hidup dari sudut pandang yang baru, membuat kita bertanya-tanya untuk apa kita hidup, apa tujuan hidup kita, apakah mengejar kekayaan itu bermanfaat, apakah kita harus melakukan segala cara agar bisa menjadi kaya raya. Semua pertanyaan ini hanya diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Film ini memang memberikan sebuah pemikiran yang dalam, tapi yang perlu kita lakukan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam film dengan jujur dan terbuka. Ini bukan ujian untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Setelah menonton film atau video alur cerita ini, saya rasa kita semua berkesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan merenungkan kembali tentang tujuan hidup. Jika ingin berhasil dan hidup sejahtera, jangan hanya duduk menunggu keajaiban, karena itu tidak akan membuat kita mencapai apapun. Kita memegang kendali atas nasib kita sendiri, bekerja keras mengejar impian dengan tekad yang kuat dan usaha yang nyata. Dunia ini penuh godaan, bahkan beberapa di antaranya sangat sulit dihindari. Tapi disitulah tantangannya, karena bisa mengetahui seberapa sanggup kita berada di jalan yang benar untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana menurut kalian? Stewart? Saya pikir ini ada hubungannya dengan eksperimen alien terhadap manusia. Melalui Stewart, mereka mengendalikan beberapa orang sebagai pekerja, termasuk para staf di badan milik negara. Selain memata-matai, para pekerja ini juga melakukan tugas lain untuk mengarahkan target. Contohnya seperti Charles, kepala sekolah, dan atasan Arthur yang tidak meluluskannya menjadi astronot. Sehingga membuat keluarga Lewis makin tergoda untuk menekan tombol. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa dikendalikan seutuhnya karena memiliki masalah pada otak, ditandai dengan darah yang keluar dari hidung mereka. Di akhir film, saya pikir alasan mengapa Arthur tidak dibawa dengan mobil polisi adalah karena Stewart ingin menjadikan dia sebagai pekerja. Ya, tentu saja karena kecerdasannya dalam menciptakan beberapa alat yang digunakan untuk proyek antariksa. Mungkin sekian dulu teman-teman, silakan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!